Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Vervaltik ya. Jadi mungkin teman-teman sudah melihat Vervaltik yang sudah saya buat videonya di entah 1 bulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Vervaltik Pak Mun. Ya, dan ini sudah saya buat dan ini teman-teman apa namanya beda ya tampilannya dengan yang sekarang. Mungkin ada tidak jauh berbeda, cuman ada penambahan untuk bagian pengesahan kepala sekolahnya ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Jadi sedikit informasi di sini teman-teman, 1 Mei itu ya. Jadi batas untuk Vervaltik itu sampai 30 April 2021 ya. Kemungkinan kalau tidak ada pergeseran itu AKM akan diadakan di September ya. Kemudian kenapa adanya asesmen nasional ini, yaitu untuk pemerintah ya menilai satuan pendidikan ya melalui asesmen ini, menilai terhadap kinerja satuan pendidikan ya. Dan AKM ini dan asesmen ini memiliki sub namanya AKM ya, asesmen kompetensi minimum. Itu subnya dari asesmen nasional. Jadi programnya asesmen nasional, tapi tindakannya kita ke AKM ya. Nah, oke. Kita langsung ke Vervaltik. Oke, langsung saja kita masuk ke linknya. Teman-teman bisa ketik di Google itu Vervaltik Kemdikbud ya. Kemudian ini proses ya. Jadi yang diprioritaskan SMK, kemudian SMA, SMP, kemudian paket B, SD sampai paket A. Jadi terakhir tuh paket A ya penyelenggaraannya. Dan kemudian kita klik di bagian ini, login dulu. Kita login dengan akun Vervalpd bisa, Vervalptk juga bisa ya. Jadi akun yang sudah terdaftar di SDM Kemdikbud. Nah, kalau memang sudah ada tulisan operator sekolah di sini dan namanya, kemudian satuan pendidikannya, kalian ke bagian kesiapan tik ya di bagian Verval. Nah, ini dia di bagian Verval. Nah, saya jelaskan sedikit lagi tentang cara Vervalnya ya. Jadi kalau memang untuk SMP mungkin ada pernah mengadakan UNBK setahun sebelumnya, di sini pasti ada muncul sudah melaksanakan ya. Kemudian kalau yang kepemilikan lab komputer, kalau memang sekolahnya ada lab ya diisikan, tapi kalau tidak ada 0 ya. Kemudian jumlah komputer utama. Nah, yang dimaksud jumlah komputer utama di sini adalah yang menjadi servernya. Kalian bisa lihat di bagian keterangan ya. Di bagian ini apa yang dimaksud dengan komputer server ya. Ini dia komputer servernya, dia minimal RAM 8 ya. Ini speknya bisa teman-teman lihat sendiri nanti ya. Ini komputer servernya. Ini utama adalah komputer yang berfungsi sebagai server. Nah, jadi kalau yang semi online nanti digunakan yang namanya aplikasi ya. Jadi tersimpan semua datanya ke server itu ataupun komputer server. Oke, kemudian jumlah komputer laptop sesuai spesifikasi ya. Jadi jumlah komputer atau laptop yang sesuai spek dan dimiliki oleh sekolah. Nah, speknya seperti apa? Kalian klik lagi keterangan, kalian lihat di bagian ini, speknya ini. Ya. Nah, kalau yang komputer klien ataupun komputer yang dijawab oleh, kalau yang semi online, ini dia ya. Ini dia yang speknya. Nah, kalau yang milih online itu spek laptopnya ataupun komputer minimal ya seperti ini. Ya, minimal RAM-nya 2, monitornya 11 inch, kemudian RAM penyimpanan 10 GB minimal ya. Kalau ada webcam atau tidak itu opsional, tapi di sini nggak harus wajib ya. Oke, teman-teman bisa lihat lagi di sini ya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah komputer sesuai spek, tapi bukan milik sekolah. Misalkan teman-teman mau menggunakan laptopnya guru ya, ataupun yang bukan milik sekolah ataupun disewa dan sebagainya, itu
isikan di bagian ini. Nah, kebetulan guru saya ada memiliki 8 laptop ya. Maka kita minta pinjamkan untuk AKM ini kita isikan di sini, tapi harus dengan spek yang ini ya. Harus sesuai dengan spek yang ini. Ya, oke. Kemudian laptop tidak sesuai spek. Misalkan sekolah memiliki laptop ya ataupun komputer tapi tidak sesuai spek yang ada di bagian ini, maka diisikan ya, karena kita tidak memiliki laptop yang di luar spek yang ditentukan ini, karena kita memiliki di atas spek ini, maka kita tidak mengisi. Kemudian sumber listriknya dari mana ya, diisikan. Kemudian daya listriknya. Nah, karena di sini kita 6 ampere, maka saya isikan di sini 1350 watt ya. Kemudian akses internet, jaringan internet ini penting ya teman-teman. Kalau yang milih online ya, kalau milih di sini online ya, semi online atau online. Nah, di sini mode pelaksanaannya. Dan sini sangat penting ya teman-teman. Bisa teman lihat di sini ya. Kalau yang pakai IndiHome boleh Telkom Speedy ya, ataupun yang menggunakan modem itu boleh juga Telkomsel Plus ya. Kalau yang memakai Telkomsel, kalau yang memakai IndiHome juga boleh di bagian ini. Jadi ini produknya sama ya, hampir sama. Tapi kalau Telkomsel Plus ini lebih ke HP ya, penggunaan hotspot HP. Oke, kalau memang nanti kurang paham di komen aja ya teman-teman. Kemudian bandwidth dan download dan upload. Nah, untuk hal ini kita sudah diarahkan ya teman-teman. Di sini pengukurannya di halaman ini kita tinggal klik aja. Nah, tinggal klik aja. Kemudian tinggal kita klik go ya. Jadi kalau untuk melihat kecepatan ini, kalau memang kalian internetnya di sekolah, jadi pastikan jangan internet HP ya ataupun handphone, tapi yang dipakai untuk AKM nanti. Misalkan saya memakai jaringan internetnya sekolah, maka yang harus dites dan saat terkoneksi internetnya harus menggunakan WiFi sekolah, bukan sembarang mengetes speed testnya ya. Oke, kemudian untuk perbandingan boleh kita buka dua-dua ya, untuk perbandingan aja ya, nilai rata-ratanya berapa. Jadi jangan sekali ya teman-teman. Di sini saya dapat 30 sama 6 ya. Kekuatan uploadnya 5,9, maka kita isi di sini 6 ya, kita isi 6. Oke, kita bandingkan dulu. Kita bandingkan, kita lihat di sini berapa dapat kecepatan unduhannya ya. Oke, di sini bisa kita masukkan 30 ya, 30 di sini 30 Mbps, ataupun kita tes lagi juga boleh ya untuk perbandingan. Jadi kalau bisa 3 kali aja dites. Kalau memang hampir rata-rata dapat segitu ya, berarti kecepatannya segitu ya teman-teman. Nah, ini 33 juga. Ya, 33 juga kekuatan unduhnya. Di sini tadi 30 ya, ataupun 33 kalau nggak salah ya. Kita tes lagi. Kita tes. Oke. Ini 30 ya. Di sini dia 33, kita tes lagi ya. Pastikan ya 3 kali ya kalau bisa dites, 3 kali kalau bisa. Nah, yang di sini juga dapat 5,9. Berarti bisa kita buat 30 dan 9. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya download. Ya, kita lihat yang downloadnya, berarti download adalah mengunduh ya, sama dengan bahasanya mengunduh, dan untuk upload itu sama dengan unggah. Ya, jadi jangan bingung ya. Ini juga seperti itu ya. Berarti kita bisa kasih 30 sama 6. Nah, kemudian jumlah hub dan switch. Nah, kalau kalian tidak paham dengan masalah hub dan switch ya, ini kita close lagi. Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Hub adalah perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa internet bersama-sama, menjadikan bertindak sebagai segmen
Nah, jadi penghubung dia ya. Nanti saya kasih gambarnya. Kemudian untuk switch adalah jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub ya dalam bentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang besar. Jadi seperti itu. Nah, ini gambarnya ya, teman-teman bisa lihat ya, hub dan switch ya. Jadi kalau switch itu apa? Lebih banyak ya lubangnya di sini. Nah, jadi untuk menghubungkan antara hub dan switch ya. Ini dia perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat bersama-sama menjadikan satu segmen. Misalkan ada apa namanya? Ada komputer ataupun server ya. Dia di sini, kemudian dari ini nanti disambungkan kemari ya. Dan yang ini terhubung kemari ya. Jadi yang ini switch ini satu switch terhubung satu lubang ini ya, dan nanti bisa dibagi lagi melalui switch ya. Misalkan di sini ada komputernya 10, maka terhubung kemari dulu, yang switch ini terhubung kemari ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kalau tidak ada dikosongkan ya, kalau memang tidak ada di sekolahnya ya. Kalau memang tidak ada di sekolahnya, karena hub dan switch ini hanya apa namanya, digunakan untuk yang memiliki komputer atau di lab ya. Biasanya di lab kan banyak komputer. Oke, kemudian jumlah akses titik poin ya. Jadi titik poinnya berapa misalkan ya. Titik poin maksudnya yang ini ya teman-teman, yang kecil-kecil ini ya, berapa poin, berapa titiknya ya. Kemudian pelaksanaan AKM kita pilih online atau semi online. Jadi teman bisa lihat lagi di bagian keterangan itu, yang online pelaksanaannya itu harus ada ini semuanya. Kalau yang semi online, kalau yang online dia hanya butuh ya laptop ataupun komputer, kemudian RAM-nya 2 ini ya. Jadi cukup simple dengan menggunakan WiFi juga ya. Tapi kalau yang semi online tuh pakai aplikasi, kemudian server ya, pakai hub dan switch juga. Nah, jadi agak ribet dikit kalau pakai yang semi online ya. Ini silakan dikoordinasi lagi dengan kepala sekolah, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi atau tidak ya. Maksud ditumpangi di sini adalah apabila ada sekolah yang terdekat, misalkan di sini ya, di lokasi Anda, di lokasi teman-teman. Nah, ini dia sekolah-sekolah yang dekat teman-teman. Nah, apakah sekolah-sekolah ini boleh menumpang di sekolah kalian atau tidak ya? Kalau memang tidak, kalian isikan tidak, tapi koordinasi dengan kepala sekolah dulu ya. Kalau memang tidak mampu untuk menampung, walaupun kalian bisa mengadakan, tidak mampu menampung sekolah ya pilih tidak ya. Tapi kalau mampu ya silahkan ya, kalau memang sekolahnya mau ditumpangi ya. Misalkan sekolah ini nggak sanggup dia membuat AKM mandiri, maka menumpang ke kita ya. Kalau memang nanti setelah diverval oleh admin dinasnya juga ya, nanti statusnya seperti apa ya. Kalau ini kan status vervalnya kan belum disetujui oleh dinas di sebelah sini. Nah, kalau status kesiapan tuh sekolah saya potensial 1 ya. Status pelaksanaannya belum ditentukan. Kemudian kalau memang sudah, kita klik checklist, kemudian klik simpan. Nah, data sudah diupdate ya dan riwayat pengisian. Jadi bagi kalian yang salah dengan titik koordinat, kalian bisa perbaiki di Verval SP ya. Kalian login, kemudian login dengan akun SDM juga ya. Nah, login, kemudian klik di bagian menu, kemudian di bagian spasial ya. Nah, kalian perbaiki di bagian ini ya. Kalian cocokkan ya, kalian cocokkan. Nah, kalau mau pindah tekan aja di bagian lain, misalkan di mana gitu. Nah, kemudian klik simpan. Jadi semudah itu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengecek apakah sudah diverval oleh dinas atau belum? Kalian bisa lihat di bagian ini. Nah, bagaimana cara melihat sekolah lain ya yang satu kecamatan? Kalian bisa lihat di bagian
berita, kalian logout dulu di bagian rangkuman ya. Nah, kalian lihat di bagian rangkuman. Nah, kalian nanti bisa pilih provinsi. Pertama pilih provinsi dulu. Nah, setelah pilih provinsi, pilih kabupaten. Ya, ini rekapannya semuanya. Kalian bisa lihat di bagian ini, di bagian kecamatan kalian. Nah, kalian klik. Nah, kalian pilih satuan pendidikan kalian sendiri, ya. Misalkan yang ini. Nah, ini sudah diperbarui dalam artian sudah di perval, ya. Walaupun belum disetujui oleh dinas, tapi dia sudah perval. Nah, ini dia potensialnya ya, memiliki jaringan internet. Oke, kita potensial 1. UNBK sebelumnya itu tidak ada. Ya. Nah, ini dia. Lab tidak ada kita. Oke, jenis komputer sesuai spek. Ini yang sudah kita perval ya. Nah, nanti di bagian ini juga verifikasi dinas apakah belum atau tidak ya. Klarifikasi online kita. Jadi bisa dicek ya, teman-teman. Ya, jadi di sini cakupan internetnya kita bisa 3G ya, di daerah kita di sini 3G. Nah, ini dia sekolah-sekolah yang dekat dengan kita. Nah, ini yang mandiri bisa mandiri. Nanti akan ya kemungkinan besar diarahkan ke mereka kalau memang formal mereka menyetujui kita ke tempat mereka. Nanti ada info lain lah ya, info kembali. Atau teman-teman bisa lihat di login ya. Di login ada 2 opsi. Kalian bisa lihat di profil. Kalian login, kalian tekan kesiapan T, kemudian di profil. Nah, juga bisa di bagian ini sama aja, ya. Oke. Nah, kalau yang potensial 1, ini potensial berapa? Potensial 1. Nah, ini potensial 1 jika sekolah tersebut memiliki komputer dari 15 ya, karena kita tadi kan memiliki 8 ya, tambah 3 9 10 11 ya, 11. Nah, di bawah berarti. Dan memiliki listrik ya, seperti tadi PLN dan akses internet. Ya. Kemudian yang tipe C, dia ada makin tipe A berarti makin kalau tipe A berarti dia sudah siap, artinya sudah, kalau kategori siap itu yang tipe A, B dan C ya. Itu sudah siap dia melaksanakan AKM secara mandiri. Oke, teman-teman, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini dilaksanakan terus ya, karena batasnya ini 30 April 2021. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga protokol kesehatan.